Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahmi bersama dan belajar bersama. Mudah-mudahan Allah meridhoinya dan menjadikan amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah qudwah hasanah kita, beliaulah yang patut kita contoh, kita jadikan suri tauladan dalam segala amal dan perbuatan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sehat semua Ibu? Alhamdulillah. Masih semangat semua nggih? Insyaallah. Ya, kita masih di pembahasan sholat. Saya agak lupa kemarin terakhir pembahasan saya di urgensi sholat nggih. Ya. Ya, karena pentingnya sholat, maka kita harus memperhatikan sholat melebihi daripada perhatian kita pada yang lain ya. Meskipun kita sudah menjalankan sholat bertahun-tahun, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita mempelajari ulang ya, agar sholat kita semakin sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Berarti kita harus usaha untuk sholat seperti sholatnya Nabi ya. Meskipun bacaan Al-Quran kita dalam sholat antara kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti langit dan sumur, atau antara langit dan sumur ya. Bukan langit dan bumi lagi Bu. Kalau langit dan bumi itu kan masih kelihatan, ini sudah antara langit dengan sumur karena saking jauhnya ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di dalam sholat itu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, lah kita kulhu. Jadi kan bisa antara langit dengan sumur ya, bukan lagi antara langit dengan bumi ya, karena jauhnya perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Tetapi jangan sampai jauh dalam sisi rukun dan syarat ya. Karena kalau rukun dan syarat sholat itu tidak sah sholatnya ya. Kalau tadi bacaan Al-Quran nggak apa-apa berbeda, tapi kalau sudah antara rukun dengan syarat itu tidak boleh berbeda, harus sama ya. Setelah saya bahas kemarin urgensi sholat, pentingnya sholat ya, maka di Al-Quran berkali-kali disebut aqimus sholah
kerjakan sholat, tegakkan sholat, ya, laksanakan sholat. Itu berkali-kali disebut, ya. Barangkali setiap Selasa itu ada aqimus sholat wa atuz zakah, karena lebih dari 80 kali di dalam Al-Quran, ya. Maka mestinya setiap kali kita menemukan ayat itu bisa bertanda tanya pada diri kita, sudah betul belum ya sholat saya, ya. Sudah sesuai dengan sunnah atau belum ya, sehingga kita terus belajar, tidak ada berhenti daripada belajar, ya. Maka setelah saya bahas organisasi sholat, saya bahas dulu hukum meninggalkan sholat. Mohon doanya, mudah-mudahan bulan depan sudah bentuk buku, ya, karena ini sudah rampung di bab toharo dan sholat. Mudah-mudahan bulan depan sudah bentuknya buku, ya. Karena ini saya buat bab khusus, tema bukunya nanti muslimah meraih cinta Allah dengan toharo dan sholat, ya. Jadi toharonya udah saya bahas, tapi kalau yang kemarin, yang ikutnya baru-baru ini nggak dapet, ya, karena dapatnya sholat, ya. Maka itulah pentingnya ngaji. Kalau dapatnya di sini baru sholat, harusnya ikut di tempat lain yang baru toharo. Karena bila toharonya tidak sah, maka sholatnya pasti tidak sah. Ya. Makanya harus beruntun. Kalau sudah toharonya tidak sah, pasti sholatnya tidak sah. Tapi kalau sholatnya toharonya sah, kemudian sholatnya toharonya tidak sah, sholatnya sah, tapi toharonya sah, maka sholatnya pasti sah, ya. Jadi kalau ini bisa dua-duanya, ya, maka pentingnya di dalam toharo, sehingga saya munculkan dengan tema muslimah meraih cinta Allah dengan toharo dan sholat, ya. Maka kita bisa meraih cinta Allah itu dengan toharo dan sholat, ya. Itu jelas disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, ya. Maka di toharo bagian daripada bisa mendapatkan cintanya Allah itu dengan toharo, ya. Baik toharo qalbiyah maupun toharo jasadiyah, ya. Baik toharo batiniyah maupun toharo dohiriyah, ya. Sekarang saya bahas hukum meninggalkan sholat. Kalau ibu-ibu ditanya, kira-kira banyak orang Islam meninggalkan sholat atau tidak? Banyak, Bu. Kalau kemudian tugas siapa yang mengajari sholat yang belum sholat ini? Kalau panjenengan jawabnya serentak, banyak. Terus begitu ada pertanyaan, yang ngajari siapa? Kok nggak serentak? Ya. Jadi kita juga punya tugas untuk mengajari. Karena biasanya kita itu seringnya cuman dia nggak pernah sholat, tapi kita enggak, dengan pelan-pelan, Bu, mau nggak saya ajari sholat? Itu akan lain, ya. Bisa jadi orang tidak ke masjid itu memang tidak bisa sholat, Bu. Sholatnya bisa jadi dulu ketika kecil, habis itu nggak pernah sholat, lupa. Kalau mau mulai lagi berat. Sementara kita kadangan egois, ya, tidak mau dengan pelan-pelan, caranya dengan individual, ya, pribadi-pribadi. Bagaimana kita bisa menang kalau umat Islam sholat aja belum kuat, ya. Jadi ini kita mau menyongsong kemenangan, kita mau
membebaskan Palestina dari Israel, dari Yahudi, kalau kita orang Islam tidak mengencangkan doa dengan sholat. Ya, makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Jadi beriring sabar dan sholat. Gak mungkin orang itu sabar kalau dia gak sholat. Ya. Jadi bergandengan antara sabar dan sholat itu tidak mungkin terlepas. Maka ayo kita bersama mengajarkan sholat kepada orang di sekitar kita. Ya. Ayo mengajarkan sholat. Kalau bisa jadi ayo mengajarkan Al-Quran di setiap sekitar kita. Ya. Kalau ini jumlahnya 500 orang, satu saja bisa mengajari sholat dan Al-Quran, itu sudah 1000 orang loh Bu. Ya. Dengan jumlah yang Masya Allah. Kalau 2 orang, 1 orang bisa mengajar 2, itu sudah 1500 orang. Maka kita berharap Solo ini akan terbebaskan buta huruf Al-Quran dari kita semua. Nah, kalau nunggu guru TPA, guru ngaji, jadikan kita semua sebagai guru TPA dan guru ngaji. Ya, nggak usah menunjuk orang lain. Sekarang lanjutannya adalah jadikan diri kita sebagai guru sholat. Insya Allah nilai pahala kita akan bertambah besar. Ya, dapat ilmu kemudian langsung kita ajarkan. Ya. Maka karena banyaknya orang yang meninggalkan sholat, kita mengetahui hukumnya. Ini ada perbedaan pendapat antara hukum meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat dengan hukum meninggalkan sholat karena malas, sibuk. Ya, yang banyak itu karena malas dan sibuk biasanya. Ya. Kalau mengingkari hukumnya nggak banyak. Ya, kalaupun ada, tapi nggak banyak. Tapi yang biasanya karena malas atau sibuk itu banyak. Maka kalau hukumnya orang yang meninggalkan sholat mengingkari hukumnya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Jadi kalau ada orang muslim, dia mengingkari hukum wajibnya sholat, maka dia menjadi keluar dari Islam. Ini sudah menurut kesepakatan ulama. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena sibuk, maka ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Yang kedua baru ada perbedaan pendapat. Ya. Menurut Imam Ahmad dan banyak ulama yang lain, sama dihukumi kafir sebagaimana hadis Nabi SAW. An Abi Sufyan qala sami'tu Jabiran yaqulu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ya. Karena di dalam hadis ini tidak disebutkan penyebab meninggalkan sholatnya, sehingga termasuk Imam Ahmad dan ulama yang lain menghukumi kafir orang yang meninggalkan sholat karena malas atau sibuk. Ya. Dalam hadis yang lain, ya sama hadisnya, ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian pembeda antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya,
sungguh ia telah kafir. Nah, ini pendapat yang pertama dari hukum orang yang meninggalkan sholat karena apa, Bu? Malas atau sibuk. Ya. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i serta yang lainnya berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan, malas dan sibuk, ia tidak keluar dari Islam karena dalam hadis di atas adalah kafir asghar. Pelakunya dibawa kehendak Allah. Jika Allah berkehendak menyiksanya, maka dia akan menyiksanya. Begitu pula sebaliknya, jika Allah berkehendak mengampuninya, maka dia mengampuninya. Ya. Maka karena perdebatan yang panjang antar ulama, kalau kita membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena sibuk atau karena malas, itu banyak sekali, Bu. Ya. Ada yang harus diqodaf, ada yang harus ditakzir. Ditakzir itu dipukul, ya. Ada yang harus dipenjarakan sampai dia bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, maka dia dipukul. Banyak sekali perbedaan pendapat. Maka pada hakikatnya orang yang meninggalkan sholat karena sibuk atau malas itu menjadi seorang muslim yang diperselisihkan hukumnya. Jadi kalau sholat, kalau dia meninggal, akhirnya orang kan mesti bertanya, dia sholat nggak? Kalau ada orang meninggal tidak sholat, jenengan mau nggak mensolatkan? Nggak mau. Kenapa, Bu? Loh, hukum sholat jenazah apa? Lah berarti kalau jenengan nggak mensolatkan ya dosa. Hah? Ayo, gimana kalau ada orang meninggal nggak pernah sholat tapi KTP-nya muslim loh? Kadang datang membaca Al-Fatihah aja Islam KTP. Iya, Islam KTP, tapi kan dia muslim. Kalau misalkan dia Islam KTP terus kemudian ada orang non Islam terus mengurus jenazahnya, dengan rela boten? Hah? Ya, jadi harus dikembalikan ke hukum dulu, Bu. Kalau masih keluarga panjenengan dan tidak ada seorang pun yang mensolatkan, wajib disolatkan. Karena sumbernya hukumnya adalah fardu kifayah. Meskipun dia tidak sholat. Ya. Jadi kalau tetangga jenengan ada yang muslim, tidak pernah jenengan melihat sholat, kemudian keluarganya gak ada satupun yang bisa sholat jenazah. Ya iya kan, ada kan, Bu, satu keluarga yang gak ada bisa sholat jenazah. Maka jenengan sebagai tetangga minimal satu orang untuk menggugurkan kewajiban semua orang. Iya. Ya. Jadi minimal ada satu atau dua orang yang mensolatkan, biar tidak dosa semua. Jadi harus bertanya, tetepan itu hal yang harus. Ya. Biasanya Pak Mudin nyolatkan boten? Mudin tuh di sini namanya ya, Bu ya. Jangan-jangan Pak Mudinnya nggak mensolatkan. Nah, justru kalau Pak Mudin itu harusnya nggak boleh bersolat kan? Kenapa? Karena dia sebagai imam, istilahnya apa ya? Orang yang berpengaruh di masyarakat. Jadi kalau orang yang berpengaruh di masyarakat itu sebaiknya tidak mensolatkan orang yang tidak mau sholat. Untuk jadi pelajaran,
kepada masyarakat bahwa kalau dia nggak mau sholat, Pak Imam, Pak Ustadz, Pak Mudin nggak mau sholatkan, biar besok mau sholat yang lain, gitu. Tapi dari sisi keluarga tetap ada perwakilan, ya. Jadi perwakilan dari keluarga. Maka Rasulullah ketika ada sahabat yang punya hutang saja, Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang? Ya Rasulullah, shollu li akhikum. Rasulullah memerintahkan tetap, sholatkan saudara kalian. Tapi Rasulullah tidak mau mensolatkan. Itu karena punya hutang. Kira-kira kita punya hutang boten? Ini hati-hati juga ya. Karena hutang itu bukan hanya tidak disolatkan oleh imam, tapi juga menghalangi masuk surga. Ya, karena kita kadang-kadang terjebak dengan berbagai hutang, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau sholat dan meninggal dunia, tolong ada salah satu yang tetap mensolatkan untuk menggugurkan fardu kifayah, ya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, semua nggak mau, ini nggak mau, keluarganya nggak mau, anaknya nggak mau, ya sudah, jangan sholat dewi rapopo, ya. Daripada semuanya dosa, ya, karena tidak ada yang mensolatkan. Tapi itu tadi catatan untuk imam, untuk orang yang ya berpengaruh, itu sebaiknya memang tidak mensolatkan agar orang-orang yang tidak mau sholat setelah itu, ya, sebagai pelajaran, ya. Ya, saya lanjutkan. Sekarang sholat 5 waktu kita semua udah tahu, ya. Tetapi biar tahu dalilnya. Nanti kalau jenengan sholat 5 waktu dalilnya apa gitu nggak ngerti, nanti menjadi, karena di dalam Al-Quran itu aqimus sholat tidak disebutkan 5 waktunya, 5 kali sholat nggak ada. Karena ini ada faham-faham kelompok tertentu yang mulai menyerang umat Islam dengan pemahaman hadis, ya. Ini nanti hati-hati Bu, kalau sekarang mungkin belum nampak, nanti ada kelompok tertentu yang sengaja menyampaikan bahwa sholat itu tidak ada 5, yang penting itu adalah sholat di dalam Al-Quran. Nah, ini berbahaya faham yang seperti ini, ya. Maka kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu ada dalam hadis Nabi SAW, ya. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya, tentang Islam, faqala Rasulullah SAW, khamsu sholawatin fil yaumi wal laila, ya. Ada 5 kali sholat yang diwajibkan, meskipun peristiwa Isra Mi'raj juga sudah sangat jelas bahwa kewajiban sholat asalnya 50 kali, kemudian didiskon menjadi 5 kali. Itu diskon yang tidak hanya separuh, tetapi seperberapa itu Bu? Kalau dari 50 menjadi 5, 1/10, ya. Maka setelah itu setelah dijelaskan oleh Nabi SAW, telah jelas bahwa sholat itu 5 kali illa antatawwa'a, kecuali kamu mau menambah sholat sunnah, ya. Nih saya ini aja. Kemudian waktu sholat, misalkan panjenengan sholat duhur, di tengah-tengah sholat dengar adzan, batal apa boten? Jenengan melanjutkan sholat apa batal sholat? Kok beda-beda ya? Ya. Atau nggak usah sholat duhur, sholat subuh lah ya. Ya. Jadi panjenengan sudah sholat duluan, oh ini nggak dengar adzan ya, terus sholat. Di tengah-tengah sholat jenengan dengar adzan,
jenengan lanjut sholat nopo batal. Belum waktunya. Iya, ternyata ibu-ibu itu pinter ya. Pinter, separuh separuh batal, separuh lanjut. Ya itu namanya kan pinter jadinya. Ya. Maka kalau ada demikian, kita harus tahu waktu sholat dulu. Karena nanti kalau waktu sholatnya tidak pas, ya tetap batal. Ya. Jadi harus tahu waktu sholat. Makanya ini saya bahas waktu sholat. Selama ini jenengan sholat itu lihat jam apa lihat matahari? Hah? Oh, lihat jam. Pernah nggak jenengan ngecek kira-kira antara jam dengan matahari betul apa salah? Belum pernah ya? Ya, nanti percobaan karena Rasulullah SAW menjelaskan sholat itu berdasarkan matahari. Ya. Jadi nanti latihan ngecek kalau nanti nggak denger adzan atau sholat, mau sholat tuh boleh kita misalkan di tempat terpencil nggak ada jam atau ada jam, karena kalau jam itu bisa maju bisa mundur. Nah, kalau jenengan pakai jam kemarin kayaknya ini hari-hari ini kan setengah 12 sih, besok kan bisa jadi jam 12 lebih kan ada perubahan. Kalau jenengan setiap kali sholat setengah 12 berarti sholatnya di waktu tertentu tidak sah. Maka Rasulullah mengajarkan secara detail dengan berdasarkan matahari. Maka dicoba kira-kira adzan ding tetangga jenengan, masjid jenengan sesuai dengan matahari atau tidak. Maka ini kita bahas mulai dari waktu duhri. Ya, waktu duhur dimulai kapan? Ya. Waktu duhri idza zalati syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahduril asru. Ya. Waktu duhur itu apabila matahari sudah miring ke barat. Berarti sudah ada bayangan. Ya. Kalau misalkan jenengan naruh barang begini di tengah-tengah atau pohon belum nggak ada bayangannya, berarti ini waktu dilarang sholat. Ya. Jadi kalau misalkan jenengan kok ini jam 11 saya masih bisa sholat duha apa enggak ya? Itu caranya ngeceknya dengan benda. Ya. Jadi kita bisa bilang di satu waktu bisa jadi bisa, di waktu tertentu bisa jadi tidak bisa. Ya. Maka kalau mau sholat, aku belum sholat duha ini jam 11 masih bisa nggak? Jangan keluar dulu. Kemudian taruh barang. Oh, masih ada bayangan di sebelah barat. Berarti masih boleh sholat duha. Berarti waktu sholat itu sangat dekat dengan kita berdasarkan matahari. Ya. Karena kan menurut hadis Nabi di akhir zaman nanti kembali ke masa batu. Artinya semua benda listrik tidak ada gunanya. Maka di dalam kondisi yang seperti itu kita tetap wajib sholat. Maka caranya adalah dengan memperhatikan matahari. Ya. Maka waktu duhur, kalau tadi di tengah-tengah dilarang sholat, maka begitu sudah ada bayangan di sebelah
Sebelah mana bayangannya? Kalau mataharinya di sana, bayangannya di timur. Ya. Maka caranya idza zalat itu apabila sudah condong, maka ada bayangan di sebelah timur, maka sudah masuk waktu zuhur. Kalau kita sholat, tadi sebelum sholat sudah ngecek, kemudian adzan, baru dengar adzan, bisa dilanjutkan sholatnya. Karena sudah ngecek bahwa sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau jenengan belum ngecek, kayaknya, kan kayaknya, kayaknya udah zuhur deh. Tapi dengan tidak menggunakan tanda apapun, maka jenengan batal sholatnya. Berarti jawabannya semua benar. Makanya saya bilang ibu-ibu pinter. Jadi jawabannya semua benar, tergantung kondisi. Ya. Kalau panjenengan sudah ngecek, oh sudah masuk waktu zuhur, tapi kok belum dengar adzan, nggak apa-apa, jenengan sholat. Ya. Karena sudah masuk waktu sholat zuhur. Tapi kalau jenengan sebelum sholat tidak ngecek, hanya prasangka, maka sholatnya bisa batal, mengulang sholat. Paham J? Berarti jawabannya semua iya. Ya, sudah nggih? Kemudian waktu asar. Waktu asar itu sejak bayangan benda melebihi dari bendanya. Ya, berarti kan gini Bu, kita taruh barang dulu, kemudian kita tandai bayangannya, kemudian kita tidurkan gini. Nah, kalau kita tidurkan gini, oh sudah lebih dari benda ini, maka waktu sholat asar masuk. Nggak mesti nunggu adzan ya, terutama kalau kita lagi di tempat yang memang tidak ada adzan. HP-nya mati, nggak bawa jam. Maka benda apa saja bisa kita pakai. Ya, mau barang apa saja bisa kita gunakan untuk mengukur. Inilah Rasulullah SAW memperhatikan daripada waktu sholat itu secara detail. Ya. Yang menjadi masalah nanti kalau hujan, itu masalahnya. Nggak bisa, ya. Jadi harus matahari, ya. Sudah waktu asar sejak bayangan melebihi dari bendanya sampai, jadi kalau zuhur tadi sampai bayangan sama dengan bendanya. Begitu asar dilebihkan sedikit. Ya, maka waktu asar habis itu sejak adanya matahari kemerahan. Ya, jadi matahari kemerahan di ujung barat itu waktu asar habis, bukan sampai maghrib ya Bu ya. Ya. Karena ketika matahari itu merah dilarang sholat. Ya. Maka batasnya adalah ketika matahari sudah mulai merah berarti waktu asar habis dan dilarang sholat. Ya. Maka setelah itu, ya, setelah matahari tenggelam, baru masuk waktu sholat maghrib. Matahari tenggelam masuk sholat maghrib. Batas selesainya sholat maghrib adalah sampai hilangnya mega merah. Jadi biar kita tadabbur alam gitu loh Bu. Ya. Seringnya tadabbur alam pakai jalan-jalan. Padahal di rumah sendiri aja kita bisa tadabbur. Ya. Artinya sekali waktu kita perlu jam yang disebutkan
itu sama nggak dengan matahari? Ya. Ini sebenarnya masuknya kan ilmu falak. Kalau ilmu falak menggunakan perhitungan, tapi kita orang awam nggak usah ngitung-ngitung jelimet lah ya, tapi menggunakan matahari saja. Itu sudah lebih mudah, dan ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat Islam waktu itu, baik di kalangan Buddha maupun di kalangan Merdeka, semuanya bisa paham. Ya, maka kalau tadi waktu waktu maghrib ya Bu ya, maka kalau mega merahnya sudah hilang berarti masuk waktu sholat isya. Batasan waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam menurut pendapat yang lebih benar. Kalau ada yang berpendapat sampai subuh, itu dalilnya kurang kuat. Ya. Jadi ini biar jelas, kan kadang-kadang ada sampai subuh waktunya sholat isya. Makanya kita harus tahu bahwa sebelum sholat isya dimakruhkan tidur. Kenapa? Agar kita tidak meninggalkan sholat isya, atau kita sholat isya waktunya sudah habis. Ya. Sholat isya dulu baru tahajud gitu bisa. Ya. Jadi yang penting sholat jangan tidur dulu sebelum sholat isya. Ya. Kemudian waktu sholat subuh ya sama Bu, makanya apalagi ibu-ibu itu kan rumahnya pada tingkat-tingkat, ya sekali-kali naik ke atas, memperhatikan ciptaan Allah, tadabur alam namanya. Ya. Jadi tadabur alam itu kita tidak perlu ke pantai, tidak perlu ke gunung. Coba sekali-kali di rumah naik ke atas melihat malam. Iya, pakai tangga. Kalau enggak ya menek pohon. Ya kalau zaman dulu kan menek pohon ora apa-apa ya Bu ya. Ya, manjat pohon. Ya, sudah waktu subuh sekarang. Untuk waktu subuh juga saya kadang ditanya anak-anak sekarang, mega fajar itu bagaimana sih? Ya, terbitnya fajar sodik itu kayak apa? Maka saya bilang, kalau bisa sekali waktu, makanya 15 menit atau 20 menit sekali-kali lihat ke timur. Ya. Kira-kira kayak apa sih sebenarnya fajar? Kan cuma terang begitu saja. Ya. Jadi seakan-akan waktunya gelap, tiba-tiba ada terang. Nah, terangnya disitulah sebagai masuk waktu subuh. Dan berhentinya atau habisnya waktu subuh adalah sejak terbitnya matahari. Ya. Maka kalau udah terbit matahari berarti waktu subuh habis. Nah, ini dijelaskan sebenarnya kenapa sih tidak boleh sholat ketika terbit matahari, ketika tenggelam matahari. Ada beberapa penjelasan bahwa ketika terbit matahari itu waktunya orang yang menyembah matahari beribadah. Ya. Atau adalah termasuk di antara tanduk setan. Ya. Jadi orang-orang yang menyembah matahari itu dia ibadahnya ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Makanya kita sebagai orang muslim dilarang sholat di waktu terbit dan tenggelamnya matahari agar tidak menyerupai orang yang menyembah matahari. Ya. Jadi sudah paham ya Bu waktunya? Lah boleh nggak kalau kita punya waktu-waktu sholat di HP? Boleh. Ya. Kan ada mungkin yang aplikasi tentang waktu sholat. Tadi kan saya bilang sekali waktu disamakan nggak sama matahari.
Bukan kita nggak percaya dengan ahli falak, tetapi kita pengen juga mengetahui tadabur alam tadi, memperhatikan matahari yang ini putarannya itu selalu sama dari timur ke barat, ya. Sehingga nanti di kondisi-kondisi tertentu barangkali kita membutuhkan waktu sholat yang kita itu tidak dengar adzan, HP-nya mati, tidak bawa jam, sehingga kita masih tetap bisa sholat tepat waktu. Ya, udah. Sekarang waktu dilarang sholat. Yang pertama setelah sholat subuh hingga terbit matahari, ya. Hukum tidurnya makruh, ya. Jadi tidur setelah sholat subuh. Tapi insya Allah ibu-ibu rajin semua, ya. Nggak ada yang tidur setelah sholat subuh, ya, karena rajin ya, masak ya, apa ya Bu ya. Yang kedua ketika matahari terbit, ya, dilarang sholat, tunggulah beberapa saat hingga setinggi tombak. Nah ini kalau nanti kaitannya dengan sholat syuruk, ya, sholat syuruk itu tetap nunggu dulu Bu, sekitar 10 menit, ya. Jadi kalau ada jam tulisannya di situ syuruk, misalkan syuruknya sekarang jam 5.10, jangan lebihkan sekitar 10 menit baru sholat, ya. Jadi sholat syuruknya itu dilebihkan sedikit. Kemudian yang ketiga ketika matahari di tengah-tengah hingga condong ke barat, ya, itu tidak boleh sholat. Yang keempat setelah sholat asar hingga matahari terbenam, ya. Jadi dilarang sholat, bukan berarti lah kalau sholat asar ya boleh sholat asar, maksudnya sholat sunnah, ya. Jadi sholat sunnah setelah asar tidak dibolehkan sampai matahari terbenam. Dalilnya di sini diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 832 atau 570, ya. Jadi dari larangan-larangan sholat, berdasarkan hadisnya panjang maka saya tulis terjemahannya saja. Ya, saya bacakan. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian cukuplah dengan mengerjakan sholat itu. Jangan mengerjakan sholat lain hingga matahari terbit. Karena sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk setan, dan saat itu orang-orang kafir sujud kepada mereka, ya. Jadi tanduk setan dan juga orang-orang yang beribadah pada matahari itu lagi ibadah, lagi menyembah matahari. Setelah itu kerjakan sholat, sesungguhnya sholat tersebut disaksikan oleh para malaikat hingga bayangan anak tombak tegak lurus dengan bendanya. Jadi begitu setelah matahari terbit boleh sholat. Sholat apa saja, sholat syuruk boleh, sholat duha boleh, sholat mutlak boleh, ya, sampai matahari berada di bayangan matahari ada di tengah-tengah, maka tidak boleh sholat, ya. Ya, lurus gak ada bayangan itu berarti gak boleh sholat, ya. Kemudian cukuplah dengan sholat itu karena saat itu api neraka jahanam sedang dikobarkan. Jadi ketika matahari berada di tengah-tengah itu tidak boleh sholat karena neraka jahanam sedang dikobarkan, ya. Jika bayangan benda sama dengan bendanya maka kerjakanlah sholat, ya. Jadi ini setelah di tengah-tengah berarti sudah ada bayangan boleh sholat, karena mengerjakan sholat saat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat hingga engkau mengerjakan sholat asar. Cukuplah dengan sholat itu hingga matahari terbenam, karena sesungguhnya matahari terbenam di antara dua tanduk setan, dan saat itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Ya, ini penjelasan yang terkadang kenapa sih nggak boleh sholat gitu kan.
Jadi kenapa di 3 waktu itu tidak boleh sholat? Ya, ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di saat itu yang kalau ini waktu antara tanduk setan dan juga waktunya orang kafir menyembah matahari atau bersujud pada matahari. Ya. Sedangkan ketika dilarang sholat juga yang ke berapa, Bu? Dilarang sholat sunnah ketika iqomah sudah dikumandangkan. Ini maksudnya kalau sholat di masjid. Ini biasanya suka ngeyel ibu-ibu soalnya. Ya. Jadi kalau sudah iqomah dikumandangkan, panjenengan sholat sunnah baik sholat sunnah qobliyah atau tahiyatul masjid itu tidak boleh. Kalau baru dapat setengah, misalkan 1 rakaat itu dibatalkan. Kecuali kita sudah tahiyat akhir dan memungkinkan bisa mengikuti imam sebelum takbiratul ihram. Ya. Jadi kalau sudah takbiratul ihram jenengan masih sholat sunnah, jenengan nggak dapat takbiratul ihram bersama imam. Ya eman-eman. Ya. Dan ini ada larangan, ya. Maka bisa biar dipahami kalau pengen sholat sunnah qobliyah ya siap-siapnya lebih cepat. Ya. Dalil dari ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktuba." Jika iqomah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ya. Jadi batasannya tadi gitu, Bu. Kalau jenengan sudah tahiyat akhir nggak apa-apa dilanjutkan. Ya. Tapi kalau baru dapat 1 rakaat ya dibatalkan. Jadi diusahakan bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam karena sudah sholat ini berkaitan dengan sholat jamaah nggih. Kalau jenengan sholat di rumah ya nggak apa-apa. Ya. Misalkan jenengan sholat di rumah kemudian dengar qomat ya nggak apa-apa. Jenengan lanjut sholat sunnah. Karena kaitannya di sini jangan sampai ada imam sholat terus ada makmum yang jengkat-jengkit sendiri. Ya. Jadi sholat sunnah sendiri gitu kan. Ngejar sendiri cepet-cepet lagi. Karena pengen mendapatkan sholat sunnah. Nah ini termasuk adab agar jangan sampai umat Islam itu berpecah, ya. Berpecah dalam hal ini menjadikan apa istilahnya seakan-akan tidak ikut daripada imam. Padahal kita mengikuti imam itu adalah hukumnya wajib. Ada beberapa pengecualian diperbolehkan mengerjakan sholat di waktu-waktu yang terlarang. Di antaranya 1. Dibolehkan mengerjakan sholat sunnah sebelum Jumat meskipun matahari belum condong ke barat. Ya, ini karena sholat sunnah Jumat sebelum sholat Jumat itu kan biasanya memang adzannya belum condong mataharinya, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Jumat pun ada orang yang belum sholat tahiyatul masjid disuruh berdiri sholat sunnah. Nah, maka sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah di hari Jumat dianjurkan. Begitu juga karena umat Islam itu diperintahkan untuk bersegera ke masjid untuk sholat Jumat, ya. Sehingga ada anjuran di waktu yang belum masuk sholat sudah ke masjid, ya. Kemudian boleh sholat kapan saja di Masjidil Haram. Nah ini ada pengkhususan.
Jadi kalau di Masjidil Haram jenengan nggak usah memperhatikan waktu sholat dilarang. Sholat di semua waktu diperbolehkan. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan taufa bihadzal bait wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Wahai bani Abdul Manaf, karena yang dulu menguasai Masjidil Haram itu kan keturunan Abdul Manaf, ya. Maka Rasulullah mengingatkan, janganlah kalian melarang orang yang tawaf di Masjidil Haram kapan saja. Dan juga tidak boleh melarang orang sholat kapan saja, baik di waktu malam maupun waktu siang. Sehingga dari hadis ini menjelaskan bahwa di Masjidil Haram boleh sholat kapan saja. Ya. Berapa pahalanya sholat di Masjidil Haram, Bu? Berapa? 100.000. Enak banget ya. Sekali sholat di sana 100.000 dengan kita sholat di sini. Padahal sholat 100.000 itu capek ya, Bu ya. Ya. Jadi kalau pengen mendapatkan 100.000 pergi ke Masjidil Haram. Yang ketiga, dibolehkan mengerjakan sholat fardu atau sunnah yang tertinggal karena udzur syar'i. Ya. Maksudnya seperti lupa atau ketiduran. Ya. Jadi misalkan bangun-bangun ternyata matahari terbit, nah, itu juga tetap segera sholat, bukan nunggu dulu mataharinya tidak merah, bukan. Atau misalkan namanya lupa itu kan wajar ya, Bu ya. Ingat-ingat, loh saya itu belum sholat asar, ternyata matahari sudah kemerahan, ya. Maka kita juga langsung sholat. Atau misalkan jenengan sholat asar sudah sih, tapi sholat duhurnya yang lupa. Ada kondisi-kondisi tertentu yang kadang kita itu lupa sholat. Misalkan gini, yang biasanya lupa itu gini, kita biasa sholat tepat waktu. Nah, dalam kondisi tertentu kita pergi dengan siapa, ada urusan apa gitu. Jadi dikiranya udah sholat lah, biasa sholat waktu. Kemudian adzan asar, sholat aja asar. Begitu sudah agak sore baru inget-inget, iya perjalanan saya tadi kan sana. Loh berarti saya belum sholat duhur. Nah, maka kayak gitu langsung wudhu sholat duhur. Karena orang yang lupa itu boleh sholat kapan saja, ya. Tidak menunggu daripada waktu. Atau karena ketiduran, ya. Kalau ketiduran itu kan ada dua macam, Bu. Kenapa? Ketiduran yang memang betul-betul tertidur, ada yang ketiduran sudah bangun tapi males. Jadi udah denger adzan, tapi kok udaranya tambah dingin ya? Nah, kan nyeret semelimut. Nah, itu namanya ketiduran tapi males. Tapi kalau ada kondisi tertentu tidur bener gak denger apapun. Nah, bangun-bangun, loh kok udah matahari terang. Nah, itu berarti tidur tenanan. Ya. Tapi tetap saja jenengan ketiduran betulan atau ketiduran tadi karena malas, tetap wajib sholat. Maka itu yang disebut dengan lalai dalam sholat. Iya. Jadi dalam hal ini nanti masuk lalai dalam sholat, ya, karena kita sudah bangun tapi tidak segera sholat. Tidur lagi, bangun lagi. Ya. Masih ada waktu 2 menit. Nanti yang mau bertanya besok saya bahas tentang syarat-syarat sholat. Karena untuk pertanyaannya mau dijawab bersama atau mau setelah bubar. Maksudnya biasanya saya kasih waktu datang ke saya langsung, karena takutnya yang ada keperluan biar sudah pulang duluan gitu. Ya, tinggal waktu 1 menit jadi tanggung. Nggih, monggo saya kasih 2 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut tentang matahari, Bu Ustaz, saya mau tanya,
apakah matahari nanti yang terbit dari barat kita itu masih bisa bertobat? Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyangkut tentang hari kiamat juga, ya, ini akhir zaman dan ini ada menyangkut matahari. Apabila matahari terbit dari barat, apakah kita masih bisa bertobat? Dan jarak hari kiamatnya berapa tahun lagi bisa? Assalamualaikum. Ya. Ya, ini tentang hari kiamat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, kalau ada pertanyaan berapa tahun lagi kiamat, Allahu alam. Saya tidak bisa menjawab karena memang hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Ya, kita tidak tahu kapan hari kiamat itu. Tapi ketika kita bisa bertaubat atau tidak, itu kalau kita nanti masih bisa beribadah pasti bisa bertaubat, ya. Ya, itu diterima dan tidak itu adalah kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita masih bisa bertaubat itu insya Allah masih bisa selama kita belum meninggal dunia, ya. Yang menjadi masalah. Sebentar ibu-ibu. Kita berdoa dulu sebentar aja untuk saudara-saudara kita di Palestina, nggih. Karena kita semua tidak tahu dari lisan siapa yang dikabulkan doanya. Kita mumpung berkumpul banyak, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, dengan amal-amal soleh kita, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dari bagian kita, ya, meskipun satu senjata yang dilakukan oleh saudara kita di Palestina bisa kena dengan orang-orang Yahudi, itu bisa jadi juga dari doa-doa kita, ya. Maka kita sempatkan sebentar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minal ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma sur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma sur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma sur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ahlikil yahud. Allahumma ahlikil yahud. Allahumma ahlikil yahud. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hamba-hambamu yang lemah, ya Allah. Kami tahu saudara-saudara kami di Palestina dihabiskan oleh orang-orang Yahudi, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami. Kuatkanlah alat-alat perang mereka, ya Allah. Kuatkanlah dengan kekuatanmu, ya Allah, peralatan-peralatan perang saudara-saudara kami, ya Allah. Tepatkan senjata-senjata mereka
sampai kepada orang-orang Yahudi ya Allah. Tepatkanlah sampai kepada mereka-mereka yang tidak suka kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah iman saudara-saudara kami ya Allah. Ikhlaskanlah mereka ya Allah. Dengan kekuatan iman mereka ya Allah bisa menghancurkan orang-orang Yahudi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak mampu untuk membantu mereka dengan apa-apa ya Allah. Maka dengan doa kami mohon kepadamu ya Allah, sampaikanlah doa-doa kami dan jadikanlah saudara-saudara kami menjadi orang-orang yang kuat, yang syahid di jalanmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kuatkanlah iman mereka ya Allah. Kuatkanlah keikhlasan mereka ya Allah. Dengan begitu mereka bisa menghancurkan musuh-musuhmu ya Allah dari orang-orang Yahudi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ahlikil yahud. Allahumma ahlikil yahud. Allahumma ahlikil yahud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.